Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Masjid Nurul Jannah Komplek Azalea yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepadanya pada malam hari ini kita bisa diberikan kesehatan, kemantapan hati juga untuk bisa datang ke masjid yang baru ini. Mudah-mudahan masjid yang baru ini adalah termasuk masjid yang kategorinya itu kategori masjid yang dibangun di atas ketakwaan, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 108, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi, yaitu masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik, kelanjutan ayat itu, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid itu, masjid yang dibangun di atas prinsip ketakwaan itu, ada orang-orang yang sukanya itu mensucikan dirinya, mensucikan diri secara umum, baik fisiknya dari najis, dari kotoran, mensucikan jiwanya dengan amal soleh, dengan banyak berzikir kepada Allah, mensucikan hartanya dengan cara berzakat dan bersedekah, demikian seterusnya. Dan mudah-mudahan warga Azalea ini termasuk dalam kelompok rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, orang-orang yang suka mensucikan diri baik dari fisiknya, jiwanya, hartanya, dan lain-lain. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan ngaji Quran kita, tadabbur dan tafsir serta tadabbur ini sudah nyampe pada surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. Malam ini insyaallah kita akan masuk ke ayat yang ke-29 sampai 31. Bapak-bapak sudah bawa mushaf ya? Kalau nggak bawa mushaf silahkan yang punya gadget dibuka aplikasinya. Ya, dibuka aplikasinya, aplikasi masuk ke surat Al-Kahfi surat ke-18, ayatnya ayat ke-29. Ini suaranya lebih enak yang lama atau yang baru, Pak? Nah, yang baru ya. Kalau yang baru itu biasanya memang enak. Kita akan dengarkan dulu ya ayat-ayat dari dari surat Al-Kahfi ayat yang ke-29 ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim.
Kita sudah dengarkan bersama-sama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dari surat Al-Kahfi ayat yang ke-29 sampai ke-31. Pada ayat-ayat yang sebelumnya, dari ayat 27 sampai 28 kemarin, kita sudah mengkaji perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk utlu, ya, untuk membaca dan juga mengikuti. Ya, kata utlu kemarin sudah kita jelaskan maknanya bisa membaca dan juga bisa mengikuti atau melaksanakan apa-apa yang Allah wahyukan kepada beliau dari kitab suci Al-Quran ini. La mubaddila li kalimatihi, tidak ada yang bisa mengubah terhadap kalimat-kalimat Allah itu. Ya, ini perintah sekaligus kabar atau larangan sekaligus kabar. Kabarnya adalah, beritanya adalah tidak ada seorang pun yang bisa mengganti kalimat-kalimat Allah yang sudah Allah wahyukan dalam Al-Quran. Karena ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran terjaga, sekaligus larangan, ya, bahwa tidak atau jangan sekali-kali kalian itu mengganti-ganti isi Al-Quran, mengganti-ganti pesan Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang mengganti isi daripada Al-Quran, memutarbalikkan pesannya, mendistorsi isinya, itu dia tidak akan mendapati selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat pelindung dia. Kemudian ayat berikutnya juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak sabar bersama orang-orang yang senantiasa mereka ini berdoa, beribadah pagi dan sore, sepanjang waktu menjaga kondisinya dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menjadi pesan mengenai pentingnya kita membaca zikir pagi sore. Karena itu bagian daripada sunnah Rasulullah yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Nah, orang-orang ini mereka tidak mengharapkan dalam segala aktivitas ibadah mereka kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah dilarang untuk berpaling dari mereka dengan tujuan hanya demi mendapatkan kehidupan dunia, perhiasan dunia. Jadi kita kalau dalam hidup ini jangan sampai menggadaikan kepentingan agama dengan kepentingan dunia. Demi secuil kenikmatan duniawi lantas kita menggadaikan akhirat kita, menggadaikan agama kita. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya an dzikrina, dari zikir kepada kami, dari mengingat kami, wattaba'a hawahu, dan juga menuruti hawa nafsunya. Nah, orang kalau sudah lalai kepada Allah, hatinya sudah lalai dari ingat kepada Allah dan mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furta, maka urusannya itu akan melewati batas dan bercerai-berai atau salah urus. Jadi orang kalau dalam kehidupannya itu sudah tidak ingat kepada Allah, itu dapat dijamin bahwa urusannya itu pasti akan amburadul. Dia tidak akan bisa memanage kehidupannya itu dengan sempurna, dengan baik. Urusannya pasti amburadul. Ini diantara pesan-pesan yang ada dalam ayat-ayat sebelumnya. Nah, ayat yang ke-29, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di sini masih menyampaikan pesan-pesan dan perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya itu juga pesan kepada umatnya. Apa isi pesannya? Wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah wahai Nabi Muhammad, al-haqqu, bahwa sesungguhnya al-haq itu, kebenaran itu, mir rabbikum, dia datangnya dari Tuhan. Jadi kebenaran itu bukan milik fulan dan fulan, bukan milik madhab ini madhab itu, bukan milik golongan ini golongan itu, tapi al-haqqu, yang namanya kebenaran itu, kebenaran yang hakiki itu min rabbikum, dari Rabb kamu. Jadi standarnya adalah standarnya Allah Subhanahu wa taala. Dari golongan manapun, kalau itu kebenaran, maka itu yang harus kita ikuti. Tidak ada fanatisme golongan, tidak ada fanatisme mazhab, tidak ada fanatisme kelompok. Nah, alhamdulillah warga Azaliyah ini semua
bisa hidup rukun ya. Imam sholat, bismillahnya jahar atau tidak, semua nggak akan ada yang rame. Mau kunut subuh atau enggak, itu nggak ada yang rame. Alhamdulillah. Ini al-haqqu min rabbikum, bahwa hak itu min rabbikum, dari Rabb kamu. Al-haq itu tidak miring kanan, tidak miring kiri, tidak belok-belok, lurus saja, min rabbikum ya. Nah, kalau sudah tahu bahwa al-haqqu min rabbikum, bahwa al-haq itu yang benar, yang hakiki itu adalah datangnya dari Rabb kamu, maka faman syaa falyu'min, barang siapa yang menghendaki mau beriman, falyu'min, maka hendaklah dia beriman. Jadi kita kalau sudah tahu bahwa al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal milih. Kalau mau beriman ya silahkan beriman. Wa man syaa falyakfur, dan barang siapa yang menghendaki mau ingin kufur kepada Allah, ya falyakfur, maka hendaklah dia kufur. Ayat ini memberikan kepada kita standar pilihan kita, standar pilihan ikhtiar manusia. Ayat ini kalau para ahli tafsir itu mentafsirkan ayat ini bukan berarti kemudian kita bebas. Silakan kalau mau kufur nggak apa-apa, itu bukan begitu. Maksudnya al-haqqu min rabbikum, yang hak yang benar itu sudah jelas, sudah cetro welo-welo, ya. Sudah dijelaskan melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka terserah kamu. Kalau kamu mau beriman ya mau beriman, kalau mau kufur silahkan kufur. Tapi ayat ini maksudnya bukan berarti bolehnya kita melakukan kemaksiatan karena sauma maksiat, bukan. Tapi kalau para ulama itu ada yang mengatakan biqadri al-hurriyah takmunu al-mas'uliyah, sebesar kebebasan itu diberikan kepada kita, maka sebesar itu pula pertanggungjawaban yang akan kita tanggung. Jadi kalau kita punya anak, semakin dia dari kecil ya, kita bertanggung jawab penuh pada dia. Mau makan kita yang ngatur makannya, mau mandi kita yang nyuruh-nyuruh, bahkan kita yang mandiin. Mau melakukan sesuatu kita yang ngatur dia. Maka kalau dia salah, dia melakukan ini itu, dia tidak bertanggung jawab karena memang kadarnya belum nyampe ke situ. Tapi begitu dia sudah dewasa, sudah masuk masa kuliah, sudah bisa memilih kos-kosan sendiri, memilih temannya sendiri, memilih aktivitasnya sendiri, maka disitulah kemudian tanggung jawab dia itu semakin besar. Karena apa? Karena kemampuan dia untuk memilih, kebebasan dia untuk bisa menentukan hidupnya sendiri itu semakin besar. Jadi biqadri al-hurriyah, sebatas atau sebesar apa kadar kebebasan seseorang itu, takmunu al-mas'uliyah, maka disitulah tanggung jawab itu semakin besar pula dia tanggung. Ini menunjukkan betapa manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hak untuk memilih, hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Makanya kalau nanti Allah Subhanahu wa taala menempatkan ada orang masuk neraka, itu bukan karena kezaliman Allah terhadap hambanya. Namun juga ayat ini memiliki makna bahwa Allah itu nggak butuh kepada ketakwaan kita, Allah itu nggak butuh kepada penghambaan kita, Allah itu nggak butuh ibadah kita. Makanya dalam surat Az-Zariyat itu kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ayat yang selanjutnya yang menarik itu ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Allah itu tidak mengharapkan apa-apa dari hambanya karena dia maha kaya. Jadi kalau kamu mau kufur ya silahkan, mau beriman ya silahkan, bertanggung jawab dengan kehidupan masing-masing, bertanggung jawab terhadap amal perbuatan masing-masing. Makanya kemudian di sini ayatnya diteruskan, inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah menyiapkan lil-zalimina, kepada orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang sudah diberikan kebebasan untuk memilih, sudah ditunjukkan al-haqqu min rabbikum, yang hak, yang hakiki,
Yang kebenaran itu seperti apa sudah ditunjukkan, sudah ada Al-Quran, sudah ada Sunnah, sudah ada para ulama yang menjelaskan, tapi kemudian dia zalim memilih jalan kekufuran, memilih jalan kemaksiatan, memilih jalan yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tadna lil zalimina naran ahata bihim suratiha. Kami telah menyiapkan untuk mereka api neraka yang suratiha. Kata suratib itu aslinya dalam bahasa Arab itu adalah dulu orang-orang itu kalau bikin kemah itu mereka ada pembatasnya, pembatas di luar kemah itu yang membuat orang itu tidak mudah untuk mendekat ke perkemahan itu. Dan biasanya yang punya suratib itu adalah orang-orang kaya. Nah, ayat ini menggunakan kata bahwa nanti di neraka, api neraka yang disiapkan untuk orang-orang yang zalim tadi, yang memilih jalan kekufuran tadi, itu mencakup, mengelilingi daripada orang itu. Jadi kalau suratib yang biasa digunakan di dunia, itu yang pakai adalah orang-orang kaya. Ini adalah penggunaan istilah yang namanya disebut dengan mustalah tahakkumi. Jadi menggunakan bahasa yang biasanya dipakai untuk orang yang memiliki kemewahan, tapi di sini untuk menggambarkan betapa besarnya atau betapa dahsyatnya siksaan neraka itu. Yang mana api neraka yang yang akan orang yang zalim akan berada di situ itu mengelilingi dia. Makanya di sini diterjemahkan dalam ayat ini api neraka yang mengepung kepada mereka, suradiquha, gejolaknya mengepung mereka. Jadi dikelilingi oleh api-api itu, sehingga mereka tidak mungkin bisa keluar. Itu dalam surat As-Sajdah itu kalau kita baca itu ya, wa ammal ladina kafaru, apa itu tadi imamnya Hafid ya, di surat As-Sajdah itu apa tadi yang jadi kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha. Kalau mereka itu nanti ingin keluar, misalnya mencoba mau nyelip-nyelip ingin keluar neraka, itu akan dikembalikan ke situ. Jadi terkepung naron ahal pabihim suradiquha. Enggak mungkin dia bisa lolos. Kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali dia mau keluar dari situ, dia akan dikembalikan lagi ke situ. Naudzubillah min dzalik. Betapa dahsyatnya siksaan api neraka. Kemudian wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yasfil wujuh. Dan ketika mereka minta pertolongan, orang kalau dekat dengan api itu pasti panas. Kalau orang kepanasan itu pasti haus. Orang haus yang dia perlukan pertama kali adalah ingin minum. Kalau dia minta tolong, wa iyastaghithu. Kalau dia minta pertolongan, ya, tolabal ghaus, istaghotha itu namanya tolabal ghaus, minta pertolongan. Makanya ada istilah istighotha, itu adalah minta pertolongan. Nah, di sini maksudnya adalah minta pertolongan untuk memberikan air minum kepada dia. Wa iyastaghithu yughathu bima'in. Maka dia akan diberikan kepada dia bima'in dengan air. Tapi airnya ini kalmuhli yasmil wujuh. Dia seperti al-muhl. Al-muhl itu besi yang dididihkan. Jadi kalau kita pernah main ke tempat orang pandai besi, itu mereka mendidihkan besi itu dengan dibakar dengan waktu yang cukup lama sehingga logam itu menjadi cair. Kalmuhli itulah yang disebut muhl. Air besi atau logam yang mendidih. Kalmuhli yasmil wujuh, yang dia itu kalau didekatkan ke muka, jangankan dia masukkan ke dalam mulutnya, kalau air tadi yang dia minta oleh ahli neraka dekatkan kepada mukanya, itu mukanya sudah terbakar. Yasmil wujuh kalmuhli, seperti air seperti besi yang mendidih atau logam yang mendidih. Yasmil wujuh, yang dia bisa menghanguskan wajah. Jadi meskipun dia belum diminum, baru didekatkan ke muka saja, itu muka bisa terbakar, bisa hangus. Apalagi kalau dia masukkan ke dalam mulut dan ususnya. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Betapa dahsyatnya siksaan yang ada dalam neraka. Dan ayat-ayat seperti itu banyak sekali. Makanya dalam Al-Quran itu para ulama mengklasifikasinya menjadi 4 atau 5 kategori. Ada yang pertama adalah masalah akidah, yang kedua adalah masalah ibadah, kemudian yang ketiga adalah masalah sejarah,
Yang keempat dan kelima atau yang keempat itu adalah masalah kabar gembira tentang surga, balasan orang-orang yang baik, sama ancaman bagi orang-orang yang durhaka. Nah, makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, ya intinya 5 itu berkisar antara 5 itu. Kalau nggak masalah akidah, masalah ibadah. Kalau nggak 2 itu, ya sejarah, kisah-kisah. Kalau nggak itu, ya antara siksaan atau balasan ganjaran yang baik atau ancaman terhadap perilaku yang buruk. Itu semua yang ada dalam Al-Quran. Makanya kita akan banyak temukan di berbagai ayat itu ancaman siksaan api neraka yang luar biasa. Nah, ini yang menjadi pertanyaan adalah kalau kita sudah baca ayat seperti ini, terus kita nggak takut sama api neraka, nah itu yang menjadi pertanyaan. Kalau kita sudah baca berulang-ulang dalam Al-Quran betapa dahsyatnya siksaan api neraka, terus kita nggak merasa sedikit pun takut, khawatir, ya, prihatin, jangan-jangan nanti saya masuk ke sana. Nah, itu yang menjadi persoalan. Bi'sa syarabu, itulah seburuk-buruknya minuman, wasaat murtafaqo, dan itu adalah tempat istirahat yang paling jelek. Ini ya. Ayat yang ke-29 sekali lagi menegaskan kepada kita bahwa yang benar itu sudah jelas. Nabi itu tarokana alal mahajjatil baydha, meninggalkan kita di atas satu padang tanah lapang yang putih. Lailuha kana hariha, malamnya jelas, siangnya jelas. Yang buruk itu jelas, yang jelek juga jelas, yang halal jelas, yang haram juga jelas. Meskipun bainahuma umurun mustabihat, di antara keduanya ada yang mustabih, ada yang subhat. Ini tinggal kita memilih ya. Bi qadril hurriyah takmunu al-mas'uliyah. Sebesar apa kebebasan yang kita miliki, sebesar itu pula tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang kita kemudian silahkan memilih. Ini bagian dari kelebihan manusia. Jadi kalau para ulama banyak yang mengembalikan kepada ayat yang itu, yang sering dibaca Ustaz Nurdin itu, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi. Ayat tentang amanah itu, bahwa amanah itu adalah hurriyatul ikhtiyar salah satunya, yaitu taklif di mana kita itu diberikan kebebasan. Kalau malaikat nggak bisa milih, dia sudah dibikin begitu sama Allah. Sudah by default malaikat itu begitu. Tidak akan melakukan layasu nama amarullah wa yaf'alu nama yu'marun. Sudah begitu. Hewan sudah disetting sama Allah dengan instingnya. Ya pekerjaannya itu aja, nggak berkembang, nggak bisa memilih. Nah, manusia itu diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memilih apa saja. Mau jalan ke selatan silahkan, mau ke utara silahkan, mau ke barat monggo, mau ke timur ya silahkan. Tinggal masing-masing punya pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pilih. Ini ya, ayat yang ke-29. Ada yang mau menyampaikan tadaburnya terhadap ayat ini? Silakan. Ada? Ini kalau luas gini suaranya kurang ini ya sebenarnya ya. Agak mendengung. Enak ya? Ya. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nanti mungkin setelah kita baca semuanya, barangkali ada yang menyampaikan tadaburnya. Karena sebagaimana kita sampaikan ya, cara belajar tafsir kita ini adalah dengan sistem CBSA. Cara belajar semuanya kalau bisa aktif. Makanya kita dorong semuanya membaca mushaf, bawa mushaf. Yang punya HP silakan download aplikasi, baca tafsirnya. Kita diskusi bersama-sama di sini. Bukan kita hanya sebagai fasilitator saja. Masing-masing bisa menyampaikan apa yang dia baca itu dari ayat ini, apa nilai yang dia ambil, apa pelajaran yang bisa dia dapatkan, apa ya, tadabbur yang bisa dapatkan dari interaksinya dengan Al-Quran itu. Ya, kita harapkan seperti itu. Cuma mungkin karena masih baru, jadi masih belum inilah, masih test drive ini sifatnya ya. Biasanya banyak yang aktif. Ayat yang ke-30 ya, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya ya, kalau tadi sudah disebutkan ancaman orang-orang yang memilih ya, falyakfur itu mau kufur ya. Ini manusia diberikan kebebasan, ya, silahkan Anda milih kekufuran, balasannya itu ya. Kalau dikelilingi api neraka, kalau dia haus minta air yang dikasih besi mendidih, bukan hanya air lagi, besi mendidih yang kalau
dihadapkan ke wajahnya hangus, itu ya. Ya. Ada juga ayat yang air juga. Jadi ya betul sadari betul ya. Ya, ada juga makanannya juga disebutkan di ayat lain min dorik ya, dari duri-duri. Ya, jadi itu sangat luar biasa. Kalau kita baca sendiri mungkin ya, sambil merenung kita mungkin akan bisa membawa diri kita ke suasana seperti itu. Tapi kalau rame-rame ini mungkin kita nggak sekuat kalau kita baca sendiri ya, sambil merenung, sambil tadabbur gitu ya. Berkontemplasi itu mungkin kita baca seperti ini itu bisa lebih masuk ke dalam hati kita. Ya, ini. Nah, sebaliknya innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman wa amilus sholihati, dan mengerjakan amal soleh. Ini satu paket. Orang kalau yang beriman ya pasti harusnya imannya itu yusaddiquhu al-amal. Jadi kalau kata Nabi itu kan al-iman itu fil qalbi ya. Kemudian diungkapkan dengan lisan wa yusaddiquhu al-amal, dibenarkan atau dibuktikan dengan amalan. Jadi kalau kita bilang iman ya harus ada amalnya. Makanya selalu itu ya dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi itu bukti daripada iman itu ya amal ya. Ini yang cara kita mengukur iman kita. Salah satunya adalah dengan cara mengukur sejauh mana amalan kita. Misalnya Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman, maka hendaknya dia mengatakan yang baik atau kalau tidak dia diam. Jadi kalau kita masih banyak berkata kotor, ya, ngomong yang nggak jelas, itu artinya standar iman kita masih perlu diperbaiki, kan begitu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman pada hari akhir, maka adalah dia menghormati tetangganya, misalnya. Kalau kita belum bisa menghormati tetangga, artinya kadar iman kita ada yang perlu kita perbaiki. Dan terus seperti itu. Ya, ini keimanan selalu bergandengan dengan amal soleh. Inna la nudhi'u ajroman ahsana amalan. Sesungguhnya kami, kata Allah, itu benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala atau ganjaran orang yang mengerjakan perbuatan baik itu. Ayat ini menjadi ayat yang sangat indah sekali bagi orang-orang yang selama ini galau, selama ini gundah dengan amal ibadah dia atau perbuatan baik dia yang tidak mungkin atau yang mungkin tidak dihargai oleh orang lain. Mungkin ada orang misalnya sudah sekian tahun atau sekian lama yang mengabdi di masjid ya. Tapi kok orang tidak ada yang mengapresiasi dia. Tidak ada orang yang memperhatikan dia. Atau ada orang yang sudah berbuat baik di warga, memperjuangkan dengan keringatnya, memperjuangkan dengan tenaganya, waktunya untuk kepentingan rakyat masyarakat banyak, untuk kemaslahatan umum. Tapi kok nggak ada orang berterima kasih, nggak ada orang menyampaikan apresiasi, nggak ada orang menghargai dia, nggak ada orang yang menyebut-nyebut nama dia. Itu jangan khawatir, justru ya, itu Allah menyimpan pahala dia. Karena apa? Karena inna la nudhi'u ajroman ahsana amala. Kata Allah, aku ya, kami sekali-kali tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu. Jadi tidak ada namanya kebaikan yang habis sia-sia, nggak ada. Makanya kalau kita mengenal kekekalan hukum, kekekalan energi, mungkin kalau kita katakan bisa saja ada hukum kekekalan kebaikan. Karena kebaikan itu tidak ada yang sia-sia. Wa ma jazaa'ul ihsani illal ihsanu. Sesungguhnya tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Meskipun kebaikan itu sudah berlalu lama. Jadi kalau kita menanam kebaikan dulu 10 tahun yang lalu, mungkin 20 tahun lagi kita akan terima itu ganjarannya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi jangan khawatir kalau ada kebaikan, orang nggak ada berterima kasih, nggak ada menghargai, jangan khawatir, itu tidak akan sia-sia. Wa ma jazaa'ul ihsani ilal ihsan, tidaklah ada efek ya, atau akibat ya, dari adanya kebaikan kecuali kebaikan lagi. Makanya Allah dalam hadis yang lain misalnya Rasulullah itu kalau mengatakan man ya, barang siapa ya man apa itu itu ya apa
dalam satu hadis itu yang barang siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Jadi kemudahan yang dia berikan akan mendatangkan kemudahan buat dia juga. Ya, jadi al jazau min jinsil amal kalau dalam bahasa lain. Jadi bahwa balasan itu biasanya datang dari jenis di mana dia tanam itu. Kalau dia pernah memberikan makan untuk orang, ya, suatu ketika dia atau keluarganya, anak cucunya akan diberikan pertolongan yang sama oleh orang lain. Ya, Allah yang nolong dia, tapi bisa melalui orang lain. Atau kalau tidak di dunia, nanti di akhirat akan diberikan. Man yassara an mu'sirin, kata Rasulullah itu ya, barang siapa memudahkan kesulitan seseorang itu, yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan dia urusan dia di dunia maupun akhirat. Jadi ini inna la nudhi'u ajra man ahsana amalan. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah galau kalau kita mau menanam kebaikan. Ingat itu tidak akan pernah hilang. Ingat itu tidak akan pernah sia-sia. Ingat itu tidak akan pernah menguap begitu saja. Jadi Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan yang ditanam oleh hambanya. Ini yang perlu kita ingat. Jangan pernah bersedih ya. Itu ya. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amalan. Nah, kemudian ayat ini dilanjutkan ulaika lahum jannatu adnin. Mereka itulah yang bagi mereka ada jannatu adnin, surga-surga Aden. Jannatun di situ menggunakan isim jamak ya, kalimat plural. Itu menunjukkan banyak. Jadi jannatu adn. Surga itu ada berapa, Pak? Ada yang tahu nggak? Hah? Surga ada berapa? 7. Itu siapa yang bilang? Nah, surga itu 1 ya. Satu ini kalau kita lihat Al-Quran dan hadis ya. Surga itu 1, tapi tipenya banyak ya. Tipenya banyak. Pintunya itu ada 8. Kalau pintunya menurut hadis sahih itu ada 8. Ada babu sholat, ada babu as-sadaqah, ada babu jihad, ada babu royan untuk bab pintu masuknya orang-orang yang berpuasa. Dan macam-macam, ada 8 pintu. Itu hadisnya hadis sahih. Jadi kalau ditanya berapa pintu surga, itu ada 8. Karena apa? Hadisnya sahih. Ada yang menjelaskan pintunya ada 8. Tapi kalau ditanya ada berapa surga itu 1 jenisnya, ya. Tapi tipenya banyak. Jadi kalau kita ditanya mobil Innova itu ya 1 Innova. Tapi ada Innova tipe apa? Nah, itu ya. Nah, baru macam-macam itu tipenya banyak. Terus ada pertanyaan lagi, ada berapa tingkat surga itu? Kalau ditanya surga itu ada berapa tingkat? Jawabannya berapa, Pak? Hah? 7. Masih suka yang 7 nih Pak Darul. Sekali lagi ya, tidak ada dalil yang sah satupun yang menyatakan surga itu ada 7, nggak ada. Atau derajatnya 7 nggak ada, Pak. Nggak ada. Bahkan ada satu hadis sahih yang mengatakan dalam Sahih Bukhari ya, bahwa Allah itu menyiapkan 200 tingkat surga yang disiapkan untuk para mujahid. Ada di hadis lain, riwayat yang lain, bahwa di surga itu nanti ada mi'atu darajat. Ada 100 derajat, 100 tingkat, yang masing-masing jarak antara satu derajat dengan yang lain itu adalah ma bainas sama'i wal ardh, antara langit dan bumi. Makanya para ulama ya, dan ini saya lebih tenang kepada pendapat ini adalah mengatakan bahwa jumlah tingkat surga, jumlah derajat surga itu la ya'lamuha illallah. Tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada ayat yang lain lagi, ada pendapat ulama yang lain lagi mengatakan begini, jumlah derajat dalam surga itu sejumlah ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Mereka berdalil dengan itu hadis Nabi yang mengatakan sahibul Quran, orang yang hafal Quran itu ya, nantinya di hari kiamat ya, mereka akan disuruh naik terus ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan bacaan yang dia hafal atau bacaan yang dia kuasai. Iqra fartaqi, bacalah dan naiklah. Maka ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa jumlah tingkatan dalam
surga itu sebanyak dengan jumlah ayat-ayat dalam ayat suci Al-Quran. Ada yang seperti itu, tapi ini juga nggak terlalu kuat. Sebagaimana tadi yang mengatakan 7 itu juga dalilnya nggak ada. Kalau kita cari, nggak ada satupun hadis yang mengatakan di surga ada 7 tingkat, nggak ada. Yang ada 8 pintu. Surga itu pintunya ada 8. Itu hadisnya hadis sahih. Kalau berapa derajatnya, tingkatannya berapa? Itu ada riwayat mengatakan ada 100 derajat, ada yang mengatakan 200 derajat, ada yang mengatakan tadi itu ayat yang Iqra fartaqi itu, kamu naik ke derajat yang lebih tinggi sejauh ayat yang kamu baca, ayat yang kamu kuasai, ayat yang kamu hafal. Ada 6.000 sekian derajat berarti. Maka kesimpulannya adalah bahwa dalam di surga itu tingkatannya itu la ya'lamuha illallah, tingkatannya tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut adalah tingkat yang paling tinggi itu adalah Jannatul Firdaus. Itu ada hadisnya, itu hadisnya sahihnya. Kalau kalian meminta surga, mintalah Al-Firdausul A'la, ya. Fa innaha awsatul jannah. Mintalah, kalau kamu minta surga, mintalah surga yang tertinggi yaitu Firdaus. Nah, dia adalah awsatul jannati wa a'laha. Dia adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi, surga yang paling baik dan paling tinggi. Itu ada hadisnya. Tapi ini nanti problematik lagi. Mengapa? Karena Rasulullah di hadis lain itu pernah bilang bahwa di surga itu ada satu tingkat yang paling tinggi, namanya al-wasilah. Dan itu yang hanya diberikan kepada satu saja, satu dari antara hamba Allah, yaitu nanti diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wasilah ini, al-wasilah itu adalah derajat yang paling tinggi di surga. Itu ada hadisnya, hadis sahih. Itu juga yang dibacakan oleh kita setelah baca adzan. Itu ada ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Nah, salah satu makna al-wasilah, ya, itu para ulama mengatakan itulah adalah derajat yang paling tinggi di surga, itu yang sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lainnya. Nah, kemudian para ulama, ya, mengetahui ada berbagai macam versi hadis itu. Mereka mengatakan begini, jadi surga itu banyak derajatnya. Yang paling tinggi adalah Jannatul Firdaus. Tapi Jannatul Firdaus ini juga tipenya macam-macam, Pak. Ada yang 4x4, ada yang full option, ya. Nah, yang full option ini adalah yang al-wasilah tadi. Jadi untuk menggabungkan, jadi para ulama itu kalau ada hadis atau ada dalil yang tampaknya bertentangan, itu satu upaya yang pertama mereka lakukan dalam metode al-jam'u, ya, al-jam'u bainal adillah, menggabungkan. Tadi dikatakan di satu hadis dikatakan yang paling tinggi adalah Firdaus. Tapi yang hadis lain disebutkan derajat paling tinggi adalah al-wasilah. Maka para ulama kemudian menggabungkan itu, mengatakan jenis surga yang paling tinggi itu adalah Firdaus, tapi tipe Firdaus yang paling tinggi lagi nanti adalah al-wasilah, yang itu hanya bisa dicapai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pula yang kita nantiasa kita baca setelah habis adzan itu, ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wallahu a'lam bishawab. Ini ya. Nah, kalau kita baca Al-Quran, itu kadang-kadang Al-Quran menyebutnya Jannatul Firdaus. Seperti dalam surat Al-Kahfi itu yang apa itu? Innal ladzina amanu wa amilus sholati. Apa dalam surat Al-Kahfi itu? Lahum Jannatul Firdausi nuzula, ya. Mereka dapat juga Firdaus. Di sini kita lihat Jannatul Adn. Di sisi lain ada yang menyebutnya Jannatul Khuldi. Ada kadang-kadang di satu ayat disebut Darus Salam. Di ayat lain, ya, disebut Jannatul Naim, ya. Ini juga sama. Jannatul Naim ini pernah diminta oleh Nabi Ibrahim. Ada surat apa itu? Yang hafal Quran mungkin bisa dicek, ya. Ada Jannatul Naim itu diminta Nabi Ibrahim. Itu juga para ulama berdebat lagi itu. Mengapa Nabi Ibrahim tidak meminta Jannatul Firdaus, tapi disebutkan dalam ayat itu Jannatul Naim? Ini jawabannya adalah itu tadi, bahwa ini nama-nama surga ini bukan menunjukkan surga yang berbeda-beda, tapi menunjukkan nama, ya, jenis surga, tapi disebutkan dengan nama yang berbeda. Jadi misalnya kalau kita nyebut Surabaya, itu kadang-kadang menyebutnya kota pahlawan, kadang-kadang menyebut kota yang di gubernurnya adalah Khofifah Indar Parawansa, atau menyebut bahwa disitulah kota yang menjadi ibu kota Jawa Timur, ya. Satu jenis, ya, satu
satu objek, tapi mensifatinya dengan banyak sifat yang berbeda. Tapi tujuannya sama. Ya. Itu tadi ya. Sama ya, dalam Al-Quran itu kadang-kadang disebutkan Jannatul Adn, kadang-kadang Jannatul Firdaus, kadang-kadang Jannatul Naim, kadang-kadang Jannatul Khuldi, kadang-kadang Darus Salam, kadang-kadang Darul Iqamah atau Darul Muqamah. Ya, itu bukan menunjukkan tipe atau jenis-jenis surga atau tingkatan surga, tapi menunjukkan nama yang berbeda-beda untuk objek surga itu yang satu tadi, yang aslinya adalah satu. Ya. Itu ya, bisa dipahami Pak ya. Jadi sekali lagi tidak ada satupun dalil yang mengatakan surga itu ada 7, nggak ada. Tingkatannya 7 juga nggak ada. Ya. Kalau mau ada hadis, bahkan ada mi'ah darajah 100 derajat atau mi'atai darajah 200 derajat. Ada yang menyebutkan itu tadi, ayat Al-Quran tadi, Iqra' fartaqi tadi itu. Ini ya. Ini. Jadi Jannatul Adnin ya, tajri min tahtihimul anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini juga kita sering jumpai dalam ayat-ayat tentang surga. Mengapa ya surga itu disifati dengan tajri min tahtihimul anhar atau min tahtihal anhar, di bawahnya surga-surga. Ini salah satu maknanya adalah ini ingin menunjukkan bahwa surga itu memiliki sifat tinggi. Semakin tinggi satu bangunan, semakin mahal dia, semakin tinggi nilainya. Karena ketinggian itu pasti memerlukan hal yang lebih daripada bangunan yang rendah. Jadi mengapa surga itu tadi min tahtihal anhar, tajri min tahtihal anhar, itu di bawahnya mengalir sungai-sungai, itu untuk menunjukkan salah satu maknanya adalah ingin menunjukkan bahwa surga itu tempatnya tinggi. Ya. Ini. Kemudian juga ingin menunjukkan bahwa di situ ada, jadi al-anhar itu sungai yang bukan satu, sungai yang banyak. Nanti dijelaskan di hadis ada sungai yang terbuat dari susu, alirnya mengalir susu. Ada yang min khamrin, dari apa namanya? Khamr. Dia disebut dengan khamr, tapi tentu bukan khamr seperti yang khamr di dunia. Ya. Sama juga, ya, disebut dengan air susu, tentu bukan air susu seperti yang di dunia. Ya, nafsul musamma, ya, nafsul ism, ya. Namanya sama, tapi yang dikasih nama itu beda. Nah, kita misalnya sama-sama minum, ya, atau sama-sama makan martabak, ya. Martabak alif sama martabak macan itu beda rasanya. Sama-sama martabak dan sama-sama dimiliki warga Azalia. Itu ya. Jadi di dunia aja namanya sama, bisa berbeda rasanya. Nah ini di surga, di akhirat juga sama ya. Namanya susu iya, tapi pasti beda rasanya, beda hakikatnya, beda jenisnya. Ini. Udah isa belum Pak? Hah? Sedikit lagi ya, ini kita lanjutkan ya. Yuhallauna fiha. Mereka diberikan hiasan. Orang-orang ini diberikan hiasan min asawira min dzahab, dari gelang-gelang yang terbuat dari emas. Jadi nanti di hari akhirat, di hari apa, di surga, itu baik laki-laki maupun perempuan diberi perhiasan, Pak. Nah, ya, kalau kita laki-laki di dunia dilarang memakai perhiasan emas atau memakai harir, ya, menurut satu riwayat yang lebih kuat. Enggak boleh kita memakainya, tapi nanti di surga kita diberikan itu. Makanya dijelaskan juga di sini wayal basuna thiyaban khudran, dan mereka dipakaikan atau wayal basuna, dan mereka memakai thiyaban khudran, pakaian yang hijau, warnanya hijau. Jadi pakaian ahli surga itu warnanya hijau. Ini ayat ini kalau musim pemilu dulu itu suka dibuat dalil ya, warna hijau. Ya. Orang Golkar juga punya dalil menyebut kata syajarah. Ya. Menyebut pohon, ya, sapi. Ya. Nah ini kalau pakaian ahli surga itu warnanya hijau. Jadi kalau kita pakai pakaian hijau itu pakaiannya ahli surga. Ya, pakaian yang hijau. Tapi ya, kalau di dunia ini Rasulullah SAW sendiri menurut sebuah hadis beliau lebih suka pakaian yang putih, ya, pakaian putih, bukan pakaian yang hijau. Kalau di surga nanti kita diberi pakaian yang warnanya hijau. Wayal basuna thiyaban khudron. Karena hijau ini lambang ini Pak,
Apa keindahan itu pada dasarnya hijau. Jadi kalau orang mencari keindahan itu pasti mencari yang hijau. Ya, hutan, pepohonan, ya. Hijau, ya. Pegunungan. Ini warnanya hijau. Udahlah jangan kita bayangkan ya. Pokoknya hijau gitu aja lah. Udah kita terima aja ini. Ya. Ini ayatnya begitu. Ya. Min sundusin, ya, dari sutra yang halus, wa istabrokin, dan sutra yang tebal. Baik yang tipis, halus maupun yang tebal. Dan mereka ini muttaqi'ina fiha 'alal araik. Mereka duduk dengan apa layeh-layeh. Muttaqi'in itu kurang lebih layeh-layeh. Ada yang menerjemahkan kalau kita bahasa tafsir itu muttaqi'in ay muttaji'in, ya. Kalau muttaji' itu tiduran itu loh. Apa? Tiduran Pak, muttaji. Tapi sebagian yang lain mengatakan enggak, tapi duduk dengan istirahat. Al-qu'ud ma'ar rohah itu muttaqi ya. Atau bersandar ya. Bersandar itu termasuk muttaqi. Ya. Jadi mereka ini mengapa disebutkan demikian? Karena orang kalau duduknya sudah bersandar itu lambang dari kenyamanan, ketenangan. Orang kalau udah bersandar, ini bapaknya bersandar. Nah ini nyaman artinya, ini nyaman bersandar, muttaqiin. Nah ini duduknya ahli surga begini Pak. Muttaqiina 'alal araik menurut ayat ini ya, mereka orang-orang bersandar, layeh-layeh, nyantai di atas dipan-dipan. Nah, ini tadi kalau hijau yang bajunya hijau ini baju ahli surga. Duduknya juga duduk ahli surga ini. Ya. Duduknya ahli surga itu muttaqiina 'alal araik ya. Ya, nikmat sawabu itulah senikmat-nikmatnya atau sebaik-baiknya pahala, wa hasunat murtafaqah, dan itulah seindah-indahnya atau sebaik-baiknya tempat istirahat atau tempat tinggal yang bisa dinikmati dan paling nyaman ini ya. Jadi tiga ayat ini menyatakan betapa Allah Subhanahu wa taala itu dengan hikmahnya sudah menunjukkan kepada kita yang benar ya. Al-haqqu min rabbikum ya, al-haqqu min rabbikum, yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas, tidak kesana kemari. Silahkan Anda bebas, diberikan hurriyah ikhtiar ya. Hurriyatul ikhtiar, kebebasan memilih. Yang buruk balasannya jelas, yang yang baik juga balasannya jelas. Dan Al-Qur'an itu selalu menyeimbangkan antara nadhir dengan basyir, antara ingdar dengan tafsir, antara ancaman dengan janji kenikmatan, janji balasan yang baik. Itu Al-Quran selalu begitu, ada keseimbangan. Makanya dalam pendidikan juga sama, kita mendidik siswa-siswa itu harus menyeimbangkan antara carrot and stick, antara ganjaran dengan ancaman, antara hukuman dengan balasan yang baik dengan ganjaran. Itu selalu begitu. Dan ini pula yang sudah ditegaskan di surat Al-Kahfi di awal-awal kemarin ya. Ya. Itu yang kemarin disebutkan itu liyungdzirul ladzina liyungdzira ba'san syadida, antara memberikan peringatan yang dahsyat, yang sangat pedih ya. Tapi juga wa yubasysyirul mu'minin, memberikan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Ini selalu begitu, Al-Qur'an itu manhajnya begitu. Bukan bicara siksaan terus-menerus, dan juga tidak bicara pahala terus-menerus. Jadi selalu menyeimbangkan antara khauf dan roja, antara rasa takut dan juga rasa berharap. Ada banyak ayat-ayat yang mendorong kita untuk banyak berharap. Rasa takut kita dikecilkan, tapi ada ayat-ayat yang membuat kita rasa takutnya semakin besar. Harapan kita mengecil, dan itulah terus seorang mukmin itu berada di situasi yang seperti itu. Antara menyeimbangkan, mengharmoniskan antara khauf dan roja, antara takut dari siksaan Allah dan besar harapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya silakan sebelum kita selesaikan, sekiranya ada yang menyampaikan pandangan atau pertanyaan monggo. Terkait dengan ayat yang 29 tadi. Timing ya, Pak ya. Ya, selamat siang tadi. Terima kasih. Ustaz Sarul, ini terkait dengan ayat 29 dan 30 tadi. Kalau membaca tadi, sebetulnya Allah di ayat 29 tadi sudah menjelaskan bahwa monggo aja terserah siapa yang mau beriman dan siapa yang mau menjadi kafir. Ini kalau saya bertanya terkait bagaimana
sebebas-bebasnya gitu misalnya mau kafir atau mau menjadi orang yang muslim apa yang beriman gitu. Tetapi kalau misal kita merujuk ke ada hadis yang menyatakan misalnya Ustaz, bahwa kefakiran itu mendekatkan ke kafiran gitu Ustaz. Ya redaksinya seperti itu. Apakah nanti tidak maksudnya gitu, pada saat orang menuju ke arah kafiran, maka kita harus menuju ke ayat 30-nya bahwa orang yang beriman itu harus berbuat kebaikan. Jadi bukan berarti kalau sekarang ini kan kalau berkembang di kita ini, kalau kita melihat ada orang yang mau jadi kafir ataupun yang sudah kafir itu, bawaannya pakainya antem aja gitu, orang kafir nih dulunya orang muslim. Apalagi kalau yang sering banyak beredar itu kan kalau di sosmed kayak gitu, oh ini artis tiba-tiba jadi kafir gitu. Itu kalau itu rasanya pengen menonjol ya. Tapi kalau kita baca ayat ini dari 29 itu ada ada ayat dari Allah yang bahwa kau boleh beriman ataupun kalian boleh menjadi orang kafir. Tetapi kalau kita merujuk ke ayat yang 30-nya bahwa ada pada saat orang-orang yang menuju kekafiran itu pasti ada penyebabnya, maka orang-orang yang beriman harus berbuat kebajikan sehingga orang-orang yang kafir itu tidak dilepaskan begitu saja. Tapi misalnya kalau orang kafir karena kefakirannya, maka orang beriman harus bertindak misalnya memberikan sedekahnya sehingga orang tadi yang tadi menuju ke kafir tapi tidak menjadi kafir karena ada kebajikan dari si orang yang beriman tadi itu. Menurut saya aksinya itu adalah memberikan kebajikan, bukan emosi yang kita perangi ataupun kita habisin gitu. Jadi memang Allah memberikan pilihan bahwa orang itu harus beriman ataupun kafir. Tapi kalau saya merujuk yang ayat berikutnya, maka orang baiknya itu ya yang harus bertindak sehingga orang tidak menjadi kafir gitu. Kalau tadi bahwa balasannya ada neraka ataupun surga adil, itu adalah bahwa itulah akibat ataupun yang bakalan dia terima gitu loh. Jadi maksudnya ya bukan kita menjadi emosional, tetapi harus bertindak dengan kebajikan tadi sesuai dengan ayat yang ke-30 tadi gitu. Ya, terima kasih Pak Bayu. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran yang lain itu ada yang senada dengan ini. Misalnya la ikroha fiddin, ya. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sudah jelas mana arusdu, petunjuk, dan mana al-ghayy, kesesatan. Jadi memang kita itu, dan Allah juga tidak memaksakan, ya. Nabi juga tidak pernah memaksakan, Islam itu tidak pernah dipaksakan. Ya seperti ayat ini, wa qulil haqqu mir rabbikum, katakanlah yang hak itu dari Rabb kamu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa mau beriman, ya monggo silakan beriman, yang mau kufur silakan kufur. Ini maksudnya adalah ancaman bahwa silakan kamu itu milih, terserah kamu. Tapi ingat tadi itu, inna a'tadna lidzalimina naron ahata bihim suradiquha. Kalau kamu milih jalan kezaliman, ya nanti konsekuensinya di akhirat ada ancamannya. Kalau kamu memilih jalan beriman, juga ada balasan baiknya. Itu pilihan, tidak ada paksaan. Terkait dengan apakah kebajikan itu harus dipromosikan, harus segera didakwahkan, dijadikan kita harus mengajak kebaikan, itu jelas. Itu bagian dari misi Islam itu gitu, menebarkan kebaikan kepada siapapun. Salah satu kebaikan yang paling utama adalah kebaikan bertauhidnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang agar bisa masuk Islam, orang agar bisa memelihara Islamnya, orang agar bisa Islamnya yang buruk menjadi lebih baik, itu bagian dari kewajiban kita semuanya. Dan itulah bagian dari ummatun yang tad'u ilal khair itu ya, yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Termasuk tadi aksi tadi, meskipun ya hadis kadal faqru ayyakuna kufron, bahwa orang kefakiran itu lebih mendekatkan seorang kepada kekafiran, itu hadisnya lemah sebenarnya Pak. Problematik lah,
tidak sahih, meskipun sebagian orang menjadikannya sebagai hujah. Ya. Sebenarnya kekayaan pun itu juga bisa membawa ke kufuran. Orang kalau semakin kaya, uangnya banyak juga banyak menjadi lupa ingatan. Ya, meskipun hadis tadi ya dhaif, ya, tapi memang ya di satu sisi maknanya juga ada benarnya, karena memang kita dapati banyak orang ya di pelosok-pelosok ya di pegunungan yang enggak terjangkau oleh oleh kemodernan, oleh pembangunan, itu banyak sekali mereka yang, makanya ini salah satu banyak yang sekarang ini banyak digalakkan oleh berbagai dai ya. Mereka ini banyak mendapati ternyata di pelosok-pelosok yang tidak terjangkau di Indonesia, itu yang mereka itu justru menjadi sasaran dalam dakwahnya ya, atau misinya agama lain. Mereka nggak terjangkau oleh kemajuan ekonomi, nggak ada orang bantu ke situ, dimasuki. Nah, itu kewajiban kita juga umat Islam untuk tadi orang Islam itu sebenarnya ya, punya misi menyebarkan kebaikan kepada siapapun. Sekali lagi ya, itu kewajiban Pak. Kebaikan itu yang paling tinggi adalah seseorang bertauhid kepada Allah ya, menjadikan Allah sebagai Rabb dia, mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, adalah kebaikan paling tinggi. Orang kalau kita bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, itu pahala yang itu li ayyahdiyaka rajulan wahidan ya khairun min humurin na'am ya. Kalau ada orang dapat hidayah ya, oleh sebab kamu, ada satu orang saja mendapat hidayah gara-gara kamu, itu khairun laka min humurin na'am, lebih baik daripada bagi kamu daripada onta humurin na'am, onta jenis yang paling mahal. Kalau sapi ada istilah, ada sapi limusin yang paling mahal. Itu ada istilah di Arab itu humurin na'am. Onta tipe yang paling mahal itu namanya humurin na'am. Jadi kita berhasil ya menyebarkan satu kebaikan, baik dengan aksi tadi membantu atau mendakwai, ya, ngajak ngobrol, ya, memberi nasihat, atau orang melihat kita dapat pelajaran, ya, mendapat inspirasi, itu kata Rasulullah khairun laka min humurin na'am, lebih baik daripada onta limosin itu, ya, onta yang paling onta yang paling mahal harganya, itu mungkin bisa ratusan juta. Ini menunjukkan betapa kita sebagai umat Islam ini punya misi untuk menebar kebaikan tadi. Dan kebaikan itu ya macam-macam levelnya. Ada kebaikan tertinggi tauhid, kemudian ada kebaikan yang berikutnya. Tapi sekali lagi tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fiddin. Qulil haqqu mir rabbikum. Hak itu adalah dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Enggak boleh kita maksa orang wajib masuk Islam, diancam-ancam, enggak bisa. Enggak boleh, Pak. Itu haram hukumnya. Kecuali mengapa dalam Islam itu ada hukum orang yang murtad itu boleh dihukum mati. Itu adalah dalam konteks menjaga keutuhan satu masyarakat. Jadi kalau ada orang di satu masyarakat Islam, kemudian dia murtad dan dia mendakwahkan kemurtadannya itu dalam hukum fikih itu bisa dihukum mati. Itu ada penjelasannya nanti ya, bukan lantas hukuman mati itu sebagai bentuk paksaan dia untuk menentukan pilihan dia mau kufur atau mau iman, tidak. Tapi itu adalah bagian cara Islam itu melindungi komunitasnya. Jangan sampai ada orang merongrong ya, stabilitas, keimanan, ketenteraman ya, iman seseorang itu sehingga dia bisa mengakibatkan orang lain menjadi terganggu imannya. Nah, itu yang dihukumi seperti itu. Kalau masalah orang mau ke masjid atau tidak, orang mau berpuasa atau tidak, orang mau sholat atau tidak, itu tidak ada hukum yang boleh memaksa mereka. Kalau kita dulu baca Abu Bakar memerangi orang-orang yang menolak zakat, itu masalahnya bukan hanya mau berzakat atau tidak. Masalahnya mereka tidak mau berzakat dan merongrong ya, stabilitas politis ya, keamanan daulah Islamiyah saat itu. Jadi Islam itu seperti itu, tidak ada paksaan. Sekali tidak ada paksaan, orang mau ke masjid atau tidak, orang mau sholat atau tidak, itu ya urusan masing-masing. Man syaa falyu'min, mau beriman ya monggo, mau kufur ya monggo. Yang iman yang ke masjid pahalanya insya Allah lebih banyak. Yang belum ke masjid insya Allah suatu saat akan ke masjid. Kira-kira begitulah ya. 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 Ya.
ya itu tanggung jawab memelihara memelihara suasana publik ya. Dalam hal ini kalau kita masyarakat muslim gitu, itu ya berlaku hukum tadi Pak, kewajiban bagi kita untuk menjaga itu. Makanya kan ada hadis, man ra'a minkum munkaron falyughayyiru biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, maka adalah dia mengubahnya dengan tangannya. Artinya orang yang punya kuasa, orang yang punya power di tangannya, maka dia harus menggunakan power itu untuk melakukan perubahan, untuk mendorong kebaikan itu, untuk mendukung kebaikan itu. Man ra'a minkum munkaron falyughayyiru biyadihi. Fa in lam yastati, kalau dia tidak punya kekuasaan, tidak punya kemampuan, tidak punya power untuk melakukan itu, falyughayyiru bilisanihi, maka adalah dia menggunakan lisannya untuk mengubahnya dengan menyampaikan peringatan, menyampaikan nasihat, menyampaikan pesan dan lain-lain. Wa in lam yastati fa biqalbihi, kalaupun dia tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika at'aful iman. Artinya standar iman itu adalah kepedulian tadi. Jadi kalau saya ini nggak peduli ada orang melakukan kemungkaran, itu berarti kita nggak punya iman. Dari hadis ini ya, ketika Nabi mengatakan kalau orang mengingkari dengan hatinya, wa dzalika at'aful iman, itu adalah titik lemah, titik yang paling rendah daripada keimanan seorang. Itu artinya orang kalau nggak sudah punya kepedulian lagi di hatinya, ya dia sudah tidak ada iman lagi, imannya sudah boleh dibilang bermasalah. Tapi kalau dia masih punya sense ya, rasa, sudah punya peduli dengan apa yang terjadi tadi itu, ya disitulah dia keimanan dia itu diukur di situ. Ada LGBT menyebar di komunitasnya. Kalau dia tidak punya perhatian, tidak punya sense of tidak ada sensitivitas, merasakan betapa itu berbahaya, itulah yang berbahaya buat diri kita, karena iman kita artinya berbahaya. Tapi kalau hati kita masih bisa menolak, ya, masih rasa prihatin masih ada, kita berdoa dari itu tidak menyebar dan lain-lain. Berdoa agar penguasa juga bisa melakukan dengan powernya, dengan kekuasaannya untuk mengubah itu. Itulah indikasi dari iman di situ. Kalau kita bisa mengucapkan dengan ucapan, ucapkan. Kalau bisa kita gunakan tulisan. Itu ada fase-fasenya. Kalau kita punya power ya. Nanti makanya surat Al-Kahfi ini itu menunjukkan tipologi 3 hal itu. Nanti kita lihat Zulkarnain betapa dia menggunakan powernya untuk berdakwah. Ada lagi nanti setelah ayat ini nanti cerita tentang 2 orang sahabat pemilik kebun. Itu dia berdakwah dengan lisannya. Tapi Ashabul Kahfi dia tidak bisa melakukan apa-apa, Pak. Dia posisinya lemah, dia hanya dengan hatinya. Dia bahkan kabur dari masyarakatnya. Tapi hatinya dia punya. Itulah orang-orang yang masih punya iman seperti itu. Kalau situasinya nggak mungkin, ya paling tidak hatinya bisa menyatakan bahwa itu adalah satu hal yang seharusnya tidak ada misalnya. Itu Pak, Allah alam bisawab. Ada yang lain Pak? Cukup ya, kita cukupkan sekian. Selanjutnya apa nih acara Pak Rudin? Doa, ini yang doa ini kira-kira kayaknya yang lebih Agung ya? Agung? Enggak. Ya Bapak-bapak sekalian, kita cukupkan kajian tafsir kita dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kehidupan kita, untuk dunia kita dan akhirat kita. Yang benar semuanya datangnya dari Allah, yang salah itu adalah karena kebodohan saya sendiri. Selanjutnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dimulainya penggunaan masjid yang baru ini. Mudah-mudahan masjid ini termasuk masjid yang tadi sebagaimana kita singgung ya, masjid yang kategorinya itu adalah masjidun ussisa ala taqwa, masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan, yang di dalamnya itu orang-orang yang aktif di dalamnya adalah orang-orang yang yuhibbuna an yatatahharu, orang-orang yang suka mensucikan diri, berupaya untuk lebih bersih terus-menerus. Meskipun saya yakin di sini tidak ada yang mengklaim dirinya bersih, tidak ada yang mengklaim dirinya suci, tapi terus berusaha meningkatkan kesucian, kebersihan dirinya masing-masing. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Ghaffar ya Ghafur ya 'Afu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ij'al masjidana hadha masjid nurul jannah ya Allah. Allahumma ij'alha masjidan mubarakan. Allahumma ij'alha masjidan mubarakan. Allahumma ij'alhu masjidan mubarakan ya Rabb. Allahumma ij'al masjidana hadha masjidan mubarakan yata'abbaduna fihi alladhina yuriduna ay yatatahharu. Allahumma ij'alhu masjidan mubarakan ya Rabb. Allahumma ij'alhu masjidan mubarakan ya Rabb. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Berapa ada dulu lah? Udah telatnya udah lama belum? 10 menit udah bisa komat langsung aja lah. Ya, iya. Udah komat aja. Komat aja nggak apa-apa. Kalau udah lama komat aja nggak apa-apa.